Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Aprilini SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 23. Learning Journal kali ini adalah tentang anti korupsi. Sebelum kita membahas tentang korupsi, simak video berikut ini. Ketika nafsu dibakar dengan niat memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan korupsi terus bersemi di seluruh negeri. Karena perlu kecintaan kita kepada bangsa ini, tentu kita bertanya, mengapa kita harus mendahulukan cinta, keakraban sesama anak bangsa, agar kita terbiasa mengenal rintihan tak berucap, teriakan tak bersuara, dan ratapan tak berair mata. Sebenarnya apa sih itu korupsi? Dari bahasa Latin, korupsi yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dari bahasa Yunani yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Jadi, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Apa sih itu tindak pidana? Tindak pidana menurut Profesor Mulyono, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana yakni adanya perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang atau syarat formal, bersifat melawan hukum, syarat material. Jadi, kesimpulannya, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang, bisa 2 orang atau lebih. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Nah, di sini ada motif seseorang untuk melakukan suatu korupsi. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Misalkan punya kekuasaan atau jabatan, dia bertindak sewenang-wenangnya. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Adapun jenis-jenis korupsi, yang pertama, merugikan keuangan negara karena dia korupsi. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, tindakan pidana lainnya yang berkaitan dengan tipikor. Secara umum, penyebab seseorang melakukan korupsi yang pertama adalah penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. 4, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5, kemiskinan atau keserakahan. 6, keuntungan korupsi itu lebih besar dari kerugian yang ditangkap. Keenam, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Adapun penyebab korupsi secara khusus ditinjau dari aspek individu, yakni sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada. Moral dan iman yang lemah, tidak dapat menahan godaan hawa nafsu sehingga dia melakukan korupsi. Ketiga, merasa penghasilan kurang mencukupi kebutuhan yang wajar karena dia merasa dia selalu kurang dan tidak pandai bersyukur. Kemudian ditinjau dari aspek organisasi, kurangnya teladan dari pimpinan. Ini juga berpengaruh
terhadap seseorang yang bisa mengakibatkan korupsi. Kedua, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran. Artinya acuh tak acuh, tidak. Yang ketiga, manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Ditinjau dari aspek masyarakat, adanya nilai-nilai di dalam masyarakat yang kondusif terjadinya korupsi. Yang kedua, dampak korupsi tidak dirasa langsung oleh masyarakat. Sebenarnya korupsi bisa dilakukan pencegahan. Pertama, dari segi perbaikan sistem. Nah, dari segi perbaikan sistem ini, korupsi bisa dicegah dengan cara membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, reformasi birokrasi. Ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Keempat, penerapan prinsip good governance. Adapun dari segi perbaikan manusia dapat dicegah melalui pertama, memperbaiki moral. Kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Ketiga, mengataskan kemiskinan. Keempat, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, ini adalah sikap dan perilaku seseorang agar tidak melakukan korupsi. Yang pertama itu jujur. Jujur itu mahal. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, sederhana, selalu pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, peduli. Kelima, tanggung jawab. Keenam, berani. Berani menentang korupsi. Yang ketujuh, mandiri. 8, kerja keras. 9, adil. Berikut ini upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, diyakini dalam hati, dimasukkan di dalam doa memohon pada Tuhan agar terhindar dari korupsi. Yang kedua, diucapkan dengan lisan, katakan pada diri sendiri tidak ingin korupsi. Yang ketiga, dilakukan dengan amal perbuatan, banyak melihat ke bawah agar pandai bersyukur. Keempat, niat, tak ada yang bergerak dalam kehidupan ini apabila tidak ada niat. 5. Semangat untuk terus berkata tidak pada korupsi. Dan kita harus menjalankan 9 nilai dasar anti korupsi. 6. Komitmen, dari yakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan berlakulah dengan sebaik-baiknya perbuatan bahwa tidak akan melakukan yang namanya korupsi. Penerapan nilai. Adapun penerapan nilai anti korupsi di unit kerja saya, yang pertama, menerapkan kode etik pegawai. Penerapan kode etik PNS yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi merupakan langkah untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi. Kode etik mengarahkan para pegawai pada aturan perilaku yang mestinya dijalankan. Yang kedua, berusaha untuk hadir di kantor dengan tepat waktu. Ketiga, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, misalkan ada mobil dinas atau kendaraan itu tidak dipakai untuk pribadi, tapi gunakan untuk kepentingan negara. Yang keempat, tidak melakukan perjalanan fiktif, misalkan ada studi wisata ke Bali yang nyatanya tidak ada, itu dapat merugikan negara. Selanjutnya, memberikan data yang akurat dan bertanggung jawab, tidak dimanipulasi ya data itu. Selanjutnya, tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun saat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bekerja dengan jujur dan pemberani.